Tangannya terasa hangat ketika menyentuh jemariku. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar seperti wanita muda yang baru mengenal cinta. Aku menatapnya, pria itu. Andi, mata yang dulu menunduk penuh beban, kini menatapku dengan campuran gugup dan kejujuran yang sulit dijelaskan. Kami berdiri di depan meja kontrak kredit. Aku sebagai CEO, dia sebagai nasabah yang terlilit hutang. Tapi entah mengapa, suasananya tak lagi seperti pertemuan bisnis. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat ruang kantor itu terasa terlalu sempit untuk menampung degup di dadaku. "Terima kasih, Bu Putri," katanya pelan ketika aku menyerahkan berkas padanya. Suaranya berat tapi lembut. "Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin sudah kehilangan semuanya." Aku tersenyum samar, mencoba menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh di antara kami. Tapi saat jemarinya tanpa sengaja menyentuh tanganku lagi, dunia serasa berhenti. Aku tahu, seharusnya aku menjaga jarak. Aku tahu, ada garis yang tidak boleh dilewati. Namun saat itu, yang kupikirkan hanya satu hal. Bagaimana jika cinta kali ini tidak datang untuk kubuang, tapi untuk menebus semua kesepianku selama ini? Namaku Putri. Usiaku 40 tahun. Aku adalah pemilik butik ternama di pusat kota, Label by Putri. Butik yang setiap hari dipenuhi wanita-wanita sosialita yang haus akan gaun mahal dan pujian. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku punya rumah besar di kawasan elit, mobil mewah, dan karyawan yang selalu menyebutku, Bu Putri yang anggun. Tapi kalau mereka tahu betapa sepinya rumah besar ini setiap malam, mungkin mereka tak akan menganggapku seanggun itu lagi. Sudah 6 tahun aku hidup sendiri. Setelah suamiku pergi meninggalkan kami, aku mengisi hari-hariku dengan bekerja tanpa henti. Butikku adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa berguna. Anak-anakku sudah dewasa, kuliah di luar kota, jarang pulang. Jadi, setiap sore yang menemaniku hanyalah suara jam dinding dan semerbak parfum dari ruang kerja. Hingga suatu pagi, seseorang datang ke rumah, mengubah segalanya tanpa aku sadari. "Selamat pagi, Bu Putri. Ini Joko, calon pekerja rumah tangga yang Ibu minta," kata Mbak Rini, kepala rumah tanggaku. Aku menoleh dari ruang tamu dan melihat pria itu berdiri sopan, tangannya menangkup di depan dada. Dia mengenakan kemeja sederhana, kulitnya sawo matang, wajahnya teduh, dan entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya. Tenang tapi tegas. Bukan seperti kebanyakan pekerja rumah yang biasa kutemui. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sambil sedikit menunduk. Suaranya berat dan dalam, tapi lembut di telinga. Aku hanya mengangguk, mencoba tetap formal. "Baik, kamu mulai hari ini saja ya. Bantu bersih-bersih taman dan area belakang rumah dulu," kataku. Ia tersenyum. "Siap, Bu." Dan sejak hari itu, kehadirannya mulai terasa di setiap sudut rumahku. Awalnya aku tak memperhatikan, tapi lama-lama, aku sadar. Taman belakang yang dulu jarang kurawat kini tampak hijau rapi. Anggrek-anggrekku kembali berbunga. Kolam ikan yang dulu keruh kini jernih berkilau. Setiap pagi, dari jendela kamar, aku sering melihat Joko menyapu halaman sambil bersenandung pelan. Entah kenapa, pemandangan itu menenangkan. Aku yang biasanya sibuk memikirkan rancangan gaun dan laporan penjualan, kini sering menunda berangkat ke butik hanya untuk duduk di balkon, sambil memandangi punggung pria itu yang bekerja dengan tekun. Suatu sore, hujan turun deras. Aku baru pulang dari butik, lelah, dengan sepatu hak tinggi yang mulai membuat kakiku nyeri. Saat aku hendak masuk ke rumah, tiba-tiba Joko datang berlari dari arah taman membawa payung besar. "Bu, tunggu sebentar," katanya, lalu memayungiku. Air hujan menetes dari rambutnya, tapi ia tetap tersenyum sopan. Aku menatapnya sejenak lama. Ada sesuatu di dalam diriku yang bergerak pelan, sesuatu yang hangat yang sudah lama tidak kurasakan. "Terima kasih, Joko," ucapku singkat. "Sudah tugas saya, Bu," jawabnya dengan nada rendah. Kami berjalan berdampingan menuju pintu rumah. Di bawah payung itu, langkah kami beriringan, tapi jarak kami tetap terasa jauh. Dan di dalam hati, aku tahu, hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi kuabaikan. Malamnya, aku duduk di ruang kerja, memandangi foto keluargaku di meja. Aku tersenyum pahit. Hidupku sudah sempurna, bisikku pada diri sendiri, tapi kenapa rasanya seperti ada yang hilang? Aku menatap keluar jendela. Di bawah sana, kulihat Joko sedang menutup pagar depan. Hujan sudah reda, tapi entah mengapa,
Di hatiku justru baru saja mulai turun hujan yang lain. Hujan yang tak terlihat, tapi membuatku basah oleh perasaan yang tak ku mengerti. Sudah seminggu hujan tidak berhenti di kota ini. Langit selalu kelabu, dan entah mengapa, suasana hatiku ikut mendung. Aku berusaha menenangkan diri dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan di butik. Seperti biasa, pelanggan datang silih berganti. Mereka memuji koleksi baruku yang baru saja rilis. Gaun-gaun musim semi dengan detail rendah halus dan warna pastel lembut. Namun hari itu, seorang pelanggan lama datang dengan wajah kesal. Ia langsung menghampiriku di ruang pelayanan. "Bu Putri, maaf, tapi saya kecewa." Aku menatapnya heran. "Ada apa, Bu Melani?" "Gaun yang saya pesan untuk pesta pernikahan anak saya rusak. Jahitannya terlepas di bagian belakang. Ini memalukan, Bu." Orang-orang di butik mulai menoleh. Aku menahan napas dan mencoba tersenyum. "Boleh saya lihat, Bu? Nanti saya perbaiki segera." Tapi Bu Melani tidak mau mendengar. Ia mengunggah foto gaun itu di media sosial, menyebut namaku dan menulis, "Harga mahal tapi kualitas murahan. Hati-hati belanja di sini." Dalam waktu 1 jam, akun butikku dibanjiri komentar sinis. Wah, ternyata cuma mahal nama. Artis kota aja beli di sana, tapi ternyata kualitasnya gitu. Aku terdiam di ruang kerjaku. Dunia maya seperti membalikan telapak tangan. Cepat, tajam, dan tanpa ampun. Tangan kiriku bergetar saat menggulir komentar demi komentar. Semua pujian yang dulu membuatku bangga kini berganti dengan kalimat yang menusuk rasa percaya diriku. Sore itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Langit masih mendung. Aku duduk di teras rumah sambil memeluk lutut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa lelah bukan karena kerja, tapi karena kecewa pada diriku sendiri. Aku tak sadar Joko datang membawa secangkir teh hangat. "Bu, maaf kalau saya lancang," katanya pelan. Tapi ibu kelihatan capek sekali. "Tehnya saya buatkan khusus biar ibu tenang." Aku menatapnya. Teh melati, favoritku. Aroma lembutnya membuatku menghela napas panjang. "Kamu tahu aku suka teh melati?" Tanyaku pelan. "Kadang saya lihat ibu bikin sendiri di sore hari," jawabnya. "Biasanya ibu minum sambil lihat taman, jadi saya kira teh melati bisa bikin ibu tenang." Aku tersenyum. Entah mengapa, kata-kata sederhana itu terasa lebih menghibur daripada semua motivasi dari teman-temanku yang berpura-pura peduli. Malamnya, aku tak bisa tidur. Pikiranku melayang pada semua komentar pedas di internet. Apakah aku sudah gagal? Apakah semua kerja keras selama ini hanya sia-sia? Aku berjalan keluar kamar dan menuju dapur. Lampu temaram membuat suasana rumah terasa hangat, meski hatiku masih dingin. Di sana, Joko sedang membersihkan meja makan. Ia menatapku, sedikit terkejut. "Belum tidur, Bu?" Aku menggeleng. "Kamu juga belum?" "Saya biasa beres-beres sampai malam, Bu. Soalnya kalau pagi, saya bantu Mbak Rini di taman." Aku duduk di kursi. "Joko, iya, Bu? Menurut kamu, kalau orang berusaha keras tapi gagal, apa dia bodoh?" Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata perlahan, "Menurut saya, Bu, gagal itu cuma tanda kalau Tuhan lagi ngajarin kita cara baru buat kuat. Bukan bodoh, cuma sedang diuji." Aku menatapnya. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada ruang di dadaku yang dulu kosong, kini mulai terisi. Kami terdiam lama. Suara hujan di luar terdengar pelan, menemani kami yang sama-sama tidak tahu harus berkata apa. Lalu Joko berdiri, mini kain lap, dan berkata lembut, "Kalau ibu mau, besok pagi saya bantu lihat kondisi butik. Siapa tahu ada yang bisa saya rapikan dari bagian gudang atau sistem pengiriman." Aku menatapnya kagum. "Terima kasih, Joko." Ia menunduk. "Saya cuma ingin bantu, Bu." Sebelum pergi ke kamarnya, ia menatapku sebentar. Pandangan itu lama, tapi sopan. Hangat tapi menenangkan. Aku hanya bisa tersenyum kecil, tanpa tahu bahwa malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama sekali, aku ingin esok pagi cepat datang. Keesokan harinya, aku membuka jendela kamar. Langit masih abu-abu, tapi aku merasa sedikit lebih ringan. Di bawah kulihat Joko sudah bekerja di taman. Ia menoleh sebentar dan tersenyum padaku. Aku balas tersenyum dari atas balkon. Dan entah kenapa, pagi itu terasa lebih indah dari biasanya. Hari itu aku datang ke butik lebih pagi dari biasanya. Aku tahu semangat ini bukan hanya karena pekerjaan. Ada sesuatu di hatiku yang membuatku ingin bangkit lagi. Mungkin karena teh melati buatan Joko semalam, atau mungkin karena kalimat sederhana yang ia ucapkan. Gagal itu bukan akhir, Bu. Cuma cara Tuhan mengajar kita jadi lebih kuat. Kalimat itu menempel di pikiranku seperti mantra.
Begitu aku masuk ke butik, suasananya terasa tegang. Para karyawan berdiri canggung di dekat meja resepsionis. "Bu Putri, maaf," kata Dini, asistenku. "Ada beberapa pelanggan yang minta refund. Katanya mereka takut kejadian kayak Bu Melani terulang lagi." Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Satu masalah kecil bisa menjatuhkan kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Tapi hari itu, aku memutuskan tidak akan menyerah. "Ayo kita perbaiki semua pesanan. Kita cek ulang dari awal. Semua jahitan, bahan, pengiriman, semuanya," seruku. Dini mengangguk semangat. Tapi di wajah karyawan lain masih ada keraguan. Aku tahu mereka lelah. Dan sejujurnya aku juga. Tapi entah mengapa, aku merasa ada seseorang di rumah yang akan mendukungku. Bahkan tanpa diminta. Sore itu, setelah butik tutup, aku kembali ke rumah. Joko sedang menyiram bunga di taman belakang. Melihatnya, rasanya seperti melihat ketenangan setelah badai. "Bagaimana, Bu? Sudah membaik?" tanyanya sambil menoleh. "Belum, tapi aku sedang berusaha," jawabku, tersenyum lemah. Ia meletakkan alat semprotnya dan berjalan mendekat. "Kalau boleh saya bantu, saya siap, Bu." Aku menatapnya heran. "Kamu mau bantu butik? Kalau Ibu percaya, saya bisa bantu beresin gudang. Kadang masalah bukan di depan, tapi di belakang." Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baik, besok pagi kamu ikut aku ke butik." Ia tersenyum, menunduk hormat. "Siap, Bu." Keesokan harinya, Joko datang dengan kemeja rapi dan sepatu yang tampak baru. Ia tampak gugup tapi berusaha percaya diri. Karyawan-karyawanku menatapnya heran ketika aku memperkenalkannya. "Ini Joko," kataku. "Mulai hari ini dia bantu di bagian logistik." Mereka saling berbisik, tapi aku tak peduli. Joko mulai memeriksa tumpukan kardus di ruang belakang, memerhatikan daftar bahan kain, dan menemukan sesuatu yang membuat matanya sedikit membesar. "Bu, saya rasa ini masalahnya," katanya sambil menunjuk lembar catatan. "Beberapa bahan dari pemasok berbeda. Nomor serinya tidak cocok. Mungkin itu penyebab kualitas kainnya tidak sama." Aku menatapnya kagum. "Kamu bisa tahu itu dari mana?" "Saya dulu kerja di pabrik tekstil, Bu. Sebelum pindah ke sini, aku terdiam." Ternyata Joko punya pengalaman lebih dari yang kukira. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sambil menatap laporan yang Joko buat. Tulisan tangannya rapi, langkah-langkahnya jelas. Ia bahkan menulis pesan kecil di bagian bawah kertas. "Jangan khawatir, Bu. Semua bisa diperbaiki. Pelan-pelan saja, asal Ibu tetap tersenyum." Aku tersenyum membaca itu. Tanganku tak sadar menyentuh tulisan itu lama, seolah aku bisa merasakan ketulusan dari tiap goresannya. Beberapa hari kemudian, situasi butik mulai membaik. Pelayanan diperketat, stok diperiksa ulang, dan kualitas dijaga. Komentar di media sosial mulai reda. Bahkan, beberapa pelanggan lama kembali dengan ucapan maaf. Namun ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Setiap kali aku melihat Joko bekerja, hatiku berdebar dengan cara yang aneh. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, aku menghampirinya di gudang. "Joko," panggilku pelan. "Ya, Bu." "Terima kasih. Kamu sudah bantu banyak. Kalau bukan karena kamu, mungkin butik ini sudah kehilangan semuanya." Ia menatapku lama, lalu menunduk. "Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan, Bu." Aku tersenyum. "Tetap saja, kamu membuatku merasa tidak sendirian." Hening. Kami berdiri berdekatan, udara sore mengalir lembut melalui jendela terbuka. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Tapi sebelum suasana semakin dalam, aku melangkah mundur perlahan. "Baiklah, sudah sore. Kamu pulang dulu ya. Besok kita lanjut." Ia mengangguk. "Baik, Bu." Saat ia berjalan menjauh, aku hanya bisa menatap punggungnya. Punggung yang semakin hari terasa semakin sulit kulupakan. Malam itu aku menulis di buku harianku. Mungkin aku sudah gila. Bagaimana bisa aku, seorang wanita sepertiku, mulai menantikan suara langkah seorang pembantu rumah tangga setiap pagi? Aku menutup buku itu, menatap langit-langit, dan tersenyum kecil. Aku tahu badai yang sebenarnya mungkin baru akan datang. Tapi malam itu, aku merasa sedikit damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sudah sebulan sejak Joko mulai membantu di butik. Butikku kini kembali ramai. Pelanggan mulai tersenyum lagi. Dan komentar buruk di media sosial menghilang satu persatu. Dari luar, hidupku kembali seperti semula. Rapi, mewah, dan terkendali. Tapi di dalam hatiku, semuanya mulai terasa tidak terkendali. Setiap pagi aku menunggu suara motor kecil Joko berhenti di depan pagar. Setiap kali dia datang,
membawa map berisi laporan gudang dan menyapaku dengan, "Selamat pagi, Bu Putri." Aku selalu merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mencoba menepisnya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa perasaan ini hanya bentuk kekaguman karena ia rajin dan sopan. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kehangatan yang membuatku ingin berbicara lebih lama dengannya. Ingin tahu apa yang ia sukai, apa yang membuatnya tertawa, dan apa yang membuatnya diam. Sore itu, butik sepi. Aku sedang memeriksa hasil jahitan di ruang belakang saat Joko datang membawakan beberapa kain baru. Ia terlihat sedikit berkeringat, mungkin karena mengangkat tumpukan kain yang berat. "Kamu capek?" tanyaku pelan. "Sedikit, Bu." "Tapi nggak apa-apa," jawabnya dengan senyum yang khas, tulus dan sederhana. Aku menyodorkan botol air mineral. "Minum dulu." Ia menerimanya, lalu duduk di kursi di depanku. Untuk pertama kalinya, kami duduk berdua tanpa bicara soal pekerjaan. "Bu," katanya tiba-tiba, "saya boleh tanya sesuatu?" "Tanya apa?" "Kenapa Ibu kerja sekeras ini? Bukannya Ibu sudah punya semuanya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit senja yang mulai oranye. "Aku kerja keras bukan karena uang, Joko," jawabku pelan. "Aku kerja keras karena aku takut kesepian. Kalau aku berhenti sibuk, aku mulai berpikir. Dan ketika aku berpikir, aku ingat betapa sepi rumahku." Ia tak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya, seperti memahami sesuatu yang selama ini tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, aku sengaja datang ke butik lebih malam untuk meninjau gudang. Aku tak menyangka Joko masih ada di sana. Ia sedang memperbaiki lampu yang mati. "Masih kerja?" tanyaku. "Iya, Bu. Sayang kalau besok dibiarkan gelap." Aku tersenyum kecil. "Kamu ini terlalu rajin." "Kalau semua terang, Ibu juga bisa lihat hasil kerja Ibu dengan jelas," jawabnya santai. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadaku hangat. Ya, kami berdiri berdekatan, hanya beberapa langkah saja. Saat ia menurunkan tangga lipat, tangannya tanpa sengaja menyentuh pergelangan tanganku. Bukan sengaja, tapi cukup untuk membuatku kehilangan kata-kata. Waktu seperti berhenti. Aku melihat matanya. Ada ketulusan di sana, bukan keberanian yang menantang. "Mister, kami berdua sama-sama tahu. Itu bukan sesuatu yang boleh terjadi." Aku melangkah mundur, berusaha tersenyum. "Sudah malam, kamu pulang saja. Aku juga mau tutup butik." "Iya, Bu," katanya pelan. Sebelum pergi, ia menunduk dalam, seolah ingin memastikan aku tahu bahwa ia tetap menghormatiku, meskipun ada perasaan lain yang belum terucap. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ranjang sambil menatap tangan kananku, tangan yang tadi sempat disentuh olehnya tanpa sengaja. Lucu, bagaimana hal sekecil itu bisa membuatku tersenyum begitu lama. Lalu tiba-tiba suara notifikasi ponsel memecah lamunanku. Pesan dari Dini, asistanku. "Bu, besok anak-anak Ibu katanya mau datang ke butik. Katanya ingin bicara langsung." Aku terdiam. Anak-anakku. Sudah lama mereka tak datang. Entah kenapa, aku merasa khawatir. Seperti akan ada sesuatu yang besar menunggu. Keesokan harinya, aku datang ke butik lebih pagi dari biasanya. Joko sudah ada di sana, menata kain seperti biasa. "Bu, pagi," sapanya cerah. Aku berusaha tersenyum. "Pagi, Joko." Tapi dalam hati aku resah. Karena aku tahu, hari ini aku harus menghadapi dua hal sekaligus. Cinta yang mulai tumbuh, dan masa laluku yang akan datang kembali dalam bentuk anak-anakku sendiri. Pagi itu, butik sedang sibuk seperti biasa. Para karyawan sibuk menata koleksi baru yang akan dipajang minggu depan. Aku berusaha tampak tenang, meski di dalam dada rasanya tak karuan. Anak-anakku akan datang hari ini. Sudah hampir 4 bulan sejak terakhir kali kami bertemu. Biasanya kami hanya berkomunikasi lewat panggilan video. Mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Kuliah, pekerjaan, kehidupan muda yang berwarna. Tapi kabar bahwa mereka ingin datang mendadak membuatku gelisah. Sekitar pukul 10 pagi, 2 mobil berhenti di depan butik. Dari balik kaca, aku melihat Nadia dan Raffi, 2 anakku yang kini sudah dewasa. Begitu masuk, mereka langsung memelukku. "Mah, kami kangen," kata Nadia dengan senyum cerah. Aku tersenyum menahan haru. "Mama juga, Nak." Beberapa pelanggan menoleh mengira mereka artis yang datang berbelanja. Aku tertawa kecil. Memang, kedua anakku tumbuh jadi sosok yang menawan, seperti ayah mereka dulu. Setelah menyapa beberapa karyawan, mereka duduk di ruang belakang. Aku menyusul membawa teh dan kue kecil. "Mak, kami lihat berita soal butik Mama waktu itu. Kami sempat khawatir," kata Raffi.
Aku tersenyum, berusaha tenang. Sekarang semuanya sudah baik. Mama bisa atasi. Wah keren, tapi siapa yang bantu Mama waktu itu? Tanya Nadia sambil memerhatikan wajahku. Pertanyaannya membuatku diam sejenak. Aku menatap meja, mencoba menyembunyikan gugupku. Salah satu karyawan Mama. Namanya Joko. Orangnya rajin dan jujur. Jawabku singkat. Pembantu Mama yang di rumah itu? Nada suara Nadia berubah sedikit tajam. Aku menatapnya, berusaha menetralkan suasana. Iya, dia bantu Mama di butik juga sekarang. Raffi tertawa kecil. Wah, Mama luar biasa. Bisa bikin orang rumah ikut bantu bisnis. Efisien banget. Nadia hanya tersenyum tipis, tapi matanya tampak meneliti. Siang itu, mereka masih di butik saat Joko datang membawa berkas pengiriman. Ia menunduk sopan begitu melihatku sedang duduk bersama anak-anakku. Permisi Bu, ini laporan yang Ibu minta, katanya. Aku menerima map itu. Terima kasih Joko. Ia hendak pergi, tapi Raffi menegurnya ramah. Mas Joko ya? Saya Raffi, anak Bu Putri. Oh iya Mas, senang bertemu, jawab Joko sambil menunduk hormat. Namun Nadia tetap diam. Ia hanya memperhatikan, dari kepala hingga kaki. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat suasana tiba-tiba canggung. Setelah Joko pergi, Nadia berkata pelan. Ma, boleh aku jujur? Aku menatapnya hati-hati. Tentu sayang. Aku cuma heran, kenapa Mama kelihatan begitu dekat sama pembantu rumah sendiri? Aku terdiam. Aku lihat tadi caranya menatap Mama. Bukan seperti bawahan ke atasan. Kata-kata itu membuat nafasku tertahan. Raffi menatap adiknya, menegur, Nat, jangan langsung menilai. Aku cuman bilang yang aku lihat, jawabnya cepat. Aku cuman gak mau Mama dimanfaatkan. Aku menatap mereka berdua. Joko orang baik, kataku dengan nada tegas tapi tenang. Dia banyak membantu Mama. Tanpa dia, mungkin butik ini tidak akan berdiri lagi. Nadia menatapku lama, lalu berkata pelan. Baiklah. Tapi hati-hati, Ma. Dunia di luar sana tidak sebaik yang Mama kira. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Nadia terus terngiang di kepalaku. Apakah aku benar-benar terlihat sedekat itu dengan Joko? Apakah orang lain juga memperhatikan hal yang sama? Aku berjalan ke balkon. Di bawah sana, kulihat Joko sedang menutup pagar, seperti biasa. Ia menengadah sebentar. Mungkin karena mendengar langkahku di atas. Tatapan kami bertemu sesaat, lalu ia tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini kami berdua sembunyikan di balik jarak, di balik sopan santun, dan di balik semua perbedaan yang memisahkan kami. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Aku tahu aku tidak boleh jatuh terlalu dalam, namun semakin aku berusaha menolak, semakin aku tenggelam dalam perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Keesokan harinya aku datang ke butik dengan senyum palsu. Joko sudah menungguku di depan. Selamat pagi, Bu. Sapanya sopan seperti biasa. Pagi, Joko, jawabku dengan lembut. Namun di dalam hati, aku mulai menyadari sesuatu. Semakin aku berusaha menjaga nama baik, semakin sulit aku menjaga hatiku sendiri. Sudah seminggu sejak anak-anakku berkunjung ke butik. Sejak hari itu, suasana hatiku berubah. Bukan karena marah, tapi karena cemas. Aku mulai menyadari, setiap langkahku, setiap pandanganku pada Joko, seolah sedang diawasi oleh bayangan penilaian orang lain. Namun, seperti biasa, pagi itu Joko tetap datang dengan senyum ramahnya. Selamat pagi, Bu Putri, sapanya sambil membawa beberapa berkas. Pagi, Joko, jawabku sambil memaksakan senyum. Ia menatapku sekilas, seolah tahu ada sesuatu yang berbeda. Ibu kelihatan gak enak badan. Mau saya buatin teh? Aku mengangguk pelan. Boleh, Joko. Teh melati, seperti biasa. Saat ia berjalan ke dapur, aku menarik napas panjang. Dalam diam aku sadar, aku mulai terbiasa dengan perhatiannya. Bahkan ketika ia tidak di sekitar, rumah terasa sepi, butik terasa hampa. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar. Awalnya dari karyawan butik. Ada yang bilang aku terlalu mempercayai Joko, ada pula yang berbisik bahwa aku terlalu sering bersama pria itu. Semuanya terdengar seperti angin lalu, tapi di dunia nyata, angin seperti itu bisa berubah jadi badai. Suatu sore, aku mendapat pesan dari anakku, Nadia, Mak boleh kita bicara malam ini? Ada hal penting, hatiku berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan sekadar obrolan biasa. Malam itu Nadia datang sendirian ke rumah.
Aku menyambutnya di ruang tamu, mencoba tenang. Namun raut wajahnya serius. "Mah," katanya pelan, "aku dengar gosip di media sosial. Katanya Mama dekat dengan pembantu sendiri." Aku membeku. Aku tahu mungkin itu cuma omongan orang, tapi Mama harus hati-hati. Nama butik Mama besar. Mama juga dikenal di kota ini. Sekali saja gosip itu menyebar, semuanya bisa hancur. Aku menatapnya dalam-dalam. Sayang Mama tahu apa yang Mama lakukan. Joko itu orang baik. Dia bantu Mama di saat semua orang menjauh. Nadia menggeleng pelan. Aku nggak bilang dia jahat, Ma. Tapi dunia ini kejam. Orang-orang nggak akan melihat kebaikan. Mereka cuma lihat penampilan dan status. Aku terdiam lama. Kalimatnya benar, tapi juga menyakitkan. Setelah Nadia pulang, aku duduk di ruang tamu dalam keheningan. Beberapa menit kemudian, Joko keluar dari dapur, membawa nampan berisi teh. "Bu, saya buatkan teh biar ibu tenang," katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya lama. Ada rasa ingin berterima kasih, tapi juga takut. Takut perasaan ini terlihat oleh dunia, oleh anak-anakku, oleh siapapun yang bisa menghancurkan semuanya hanya dengan satu tatapan salah. "Joko," panggilku pelan. "Iya, Bu. Mulai besok, kamu tidak perlu datang ke butik dulu. Bantu di rumah saja." Ia menatapku heran. "Ada yang salah, Bu?" Aku berusaha tersenyum. "Tidak, hanya aku pengen next nama baik untuk kita berdua." Joko terdiam. Sorot matanya penuh pengertian, tapi juga kecewa. Ia menunduk pelan. "Baik, Bu. Saya mengerti." Malam itu aku masuk kamar lebih awal. Tapi bukannya tidur. Aku justru memandangi langit dari jendela. Di luar sana, bulan bersinar redup. Aku bertanya pada diri sendiri. Kenapa sesuatu yang terasa begitu tulus, justru harus kusembunyikan seperti kesalahan? Keesokan harinya, butik terasa sunyi tanpa kehadiran Joko. Aku berjalan menyusuri lorong belakang, memandangi ruang gudang yang kini sepi. Tidak ada tawa kecilnya, tidak ada suara langkahnya yang tenang. Yang tersisa hanya gema pikiranku sendiri. Dan di tengah kesunyian itu, aku sadar. Aku sedang merindukan seseorang yang tidak seharusnya kurindukan. Sore harinya, tanpa sadar aku berdiri di balkon. Dari sana kulihat Joko sedang menyapu halaman rumah. Gerakannya tenang seperti biasa, tapi entah kenapa, kali ini ia tampak berbeda. Lebih jauh, lebih dingin, seolah berusaha menjaga jarak. Aku ingin memanggilnya, tapi suara itu tertahan di tenggorokanku. Yang keluar hanya bisikan kecil. "Maafkan aku, Joko." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumahku terasa benar-benar sunyi. Bukan karena tak ada orang, tapi karena seseorang yang biasanya hadir di sana kini memilih diam. Sudah 2 minggu sejak aku meminta Joko untuk berhenti datang ke butik. Dan 2 minggu juga sejak aku benar-benar menyadari betapa besar pengaruhnya ke dalam hidupku. Rumah terasa sepi. Makanan di meja sering tak tersentuh. Aku lebih sering termenung di ruang kerja, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Setiap malam, aku mendengar langkah Joko di halaman, suara sapu, pintu pagar, suara keran air di taman. Semua terdengar biasa, tapi entah kenapa, kini setiap bunyi itu membuat dadaku sesak. Suatu malam, aku baru saja selesai memeriksa laporan butik. Tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah. Aku terkejut, buru-buru menuruni tangga. Ternyata lampu taman jatuh tertiup angin dan hampir mengenai pot bunga besar. Joko sedang memungut pecahannya, tangannya sedikit terluka oleh serpihan kaca. "Joko," panggilku panik. Ia menoleh, lalu buru-buru menutup tangannya di balik kain lap. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya gores sedikit." Aku menghampirinya, mengambil tangannya dengan spontan. Darahnya sudah berhenti, tapi kulitnya memerah. "Kenapa kamu nggak panggil aku?" Joko menunduk. "Saya nggak ingin merepotkan, Bu." Aku menatap wajahnya, melihat raut lelah yang selama ini mungkin tidak sempat kulihat. "Joko, kamu tidak pernah merepotkan," kataku lirih. Untuk sesaat kami hanya saling diam. Angin malam berhembus pelan. Tanganku masih menggenggam tangannya, dan waktu seolah berhenti. Namun sebelum suasana semakin dalam, aku melepaskannya perlahan. "Aku ambilkan obat dulu," kataku cepat, mencoba menutupi degup jantungku sendiri. Di dapur aku mengambil kotak P3K. Saat kembali, Joko sudah duduk di teras. Aku duduk di depannya dan mengoleskan salep pelan-pelan. Ia menatapku sesekali. "Aku dengar butik sedang banyak pesanan, Bu. Selamat ya." Aku tersenyum tipis. "Iya, tapi rasanya ada yang kurang." "Kurang apa?" tanyanya. Aku menatapnya dalam, lalu mengalihkan pandangan ke arah taman.
Kurang seseorang yang selalu ada ketika aku butuh. Ia diam lama. Kalimat itu menggantung di udara, seperti rahasia yang tak berani kami akui. Beberapa hari setelah malam itu, suasana rumah kembali seperti dulu. Joko mulai membantu di dapur lagi, menata taman, bahkan sesekali menemaniku makan pagi. Aku tahu, hubungan kami kembali ke titik yang sama. Dekat tapi tak boleh terlalu dekat. Suatu sore, saat hujan turun deras, listrik di rumah padam. Aku duduk di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Joko muncul dari arah dapur membawa senter kecil. "Bu, jangan khawatir. Saya sudah cek, sepertinya gardu depan kena air." Aku mengangguk. "Terima kasih, Joko." Kami duduk berseberangan, hanya ditemani cahaya lilin. Di luar, suara hujan menetes di atap, menciptakan harmoni lembut yang entah kenapa terasa menenangkan. Aku memandangi bayangan wajahnya di temaram cahaya. Wajah yang sederhana tapi menenangkan. Wajah yang tanpa sadarnya sudah menjadi tempat aku pulang. "Joko," kataku pelan. "Iya, Bu. Kenapa kamu tetap di sini? Padahal aku sudah membuatmu menjauh dari butik dan mungkin dari hidupku." Ia tersenyum samar. "Karena saya janji pada diri sendiri, Bu. Selama saya masih diizinkan berada di sekitar Ibu, saya akan menjaga Ibu dengan cara saya." Aku terdiam. Mataku terasa panas, tapi aku tahan agar tidak menetes. Di luar, petir menyambar jauh di langit. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berkata nyaris berbisik, "Terima kasih, Joko." Ia hanya dulu lalu berdiri. "Saya buatkan teh hangat ya, Bu." Aku mengangguk pelan. "Iya." Teh melati, seperti biasa. Dan saat ia melangkah ke dapur, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Rasa ini sudah terlalu dalam untuk diingkari, tapi terlalu salah untuk diakui di depan dunia. Pagi itu berbeda. Entah kenapa, aku merasa tubuhku lebih lemah dari biasanya. Kepala terasa berat, perut sering mual, dan selera makan menurun. Awalnya aku pikir hanya kelelahan karena banyak pekerjaan di butik, tapi gejala itu terus datang hampir setiap hari. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suatu pagi, saat aku sedang mengatur kain-kain baru di butik, pandanganku berkunang dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di kamar. Aroma minyak kayu putih tercium samar. Joko duduk di sisi ranjang, menatapku dengan wajah cemas. "Bu, akhirnya Ibu sadar juga," ucapnya lega. Aku menatap sekeliling. "Aku pingsan?" "Iya, Bu, di butik. Saya yang bawa Ibu pulang." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya. "Terima kasih, Joko." "Sudah saya panggilkan dokter langganan Ibu. Katanya Ibu cuma kelelahan. Tapi, beliau titip pesan supaya Ibu periksa lebih lanjut." Aku mengangguk pelan, tapi ada sesuatu di tatapan Joko. Seolah ia tahu ada hal lain yang belum kukatakan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pergi ke rumah sakit sendirian. Aku tak ingin membuat siapapun khawatir, terutama anak-anakku. Dokter memeriksaku dengan teliti, lalu tersenyum lembut. "Bu Putri, selamat ya. Anda sedang hamil." Kata itu seperti petir yang menyambar dalam diam. "Hamil?" Aku menatap dokter, memastikan aku tidak salah dengar. "Usianya sudah sekitar 2 bulan, lanjutnya. Anda harus banyak istirahat, jangan terlalu stres." Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Hujan turun rintik-rintik di luar, seolah langit pun ikut menyembunyikan air mataku. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Joko baru saja selesai menutup pagar. Saat ia lewat, aku memanggilnya pelan. "Joko." "Iya, Bo?" "Duduklah sebentar." Ia menatapku heran, lalu duduk di sofa seberang. Beberapa detik kami hanya saling diam. Suara jam dinding terdengar jelas, tik, tok, tik, tok. Akhirnya aku berkata dengan suara bergetar, "Joko, aku hamil." Ia terdiam. Sorot matanya berubah, campuran antara terkejut, bahagia, dan takut dalam waktu bersamaan. "Apa maksud Ibu?" Aku menunduk. "Anak ini, anakmu." Keheningan panjang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu Joko berdiri perlahan, wajahnya pucat. "Bu, ini kabar besar, tapi dunia nggak akan mudah menerima kita." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, ia berjalan mendekat, lalu berhenti di depanku. Tangannya gemetar, tapi akhirnya menggenggam tanganku erat. "Bu, saya janji. Apapun yang terjadi, saya akan tanggung jawab. Saya akan jaga Ibu, jaga anak ini. Aku ingin percaya. Aku ingin merasa aman."
Tapi bayangan anak-anakku, keluarga, dan semua orang yang mengenalku muncul di benakku. Mereka tidak akan pernah memahami. Bagi mereka, aku adalah wanita yang jatuh harga diri, wanita yang tidak tahu malu. Air mataku menetes perlahan. Joko, kadang cinta itu terlalu mahal harganya, bisikku. Tapi saya nggak peduli, Bu, jawabnya tegas. Saya cuma tahu. Saya cinta Ibu. Aku menatapnya lama. Untuk sestem waktu berhenti. Kamu sinsterik si pede apa lagi? Dan malam itu berakhir dalam keheningan panjang yang penuh ketakutan sekaligus harapan. Keesokan harinya, aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang dulu selalu tampak kuat kini terlihat rapuh. Tapi di balik rapuh itu ada secercah cahaya kecil, kehidupan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku tahu sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sudah 3 minggu sejak aku mengetahui kehamilanku. Setiap hari, aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Mengatur butik, memeriksa laporan, dan memastikan semua berjalan lancar. Tapi tubuhku mulai berubah. Mudah lelah, nafas pendek, dan perasaan yang semakin sensitif terhadap hal-hal kecil. Joko selalu memperhatikanku diam-diam. Ia tak pernah bicara banyak, tapi selalu siap saat aku butuh sesuatu. Segelas air hangat, bantal tambahan, atau sekadar diam menemaniku di taman. Kami berdua sepakat untuk tidak memberitahu siapapun dulu. Namun seperti yang sering terjadi dalam hidup, tidak ada rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Sore itu, aku sedang duduk di butik ketika Nadia datang tanpa kabar. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Ma, Mama kelihatan beda akhir-akhir ini. Mama sakit?" Aku menelan ludah. "Enggak, cuma capek." Tapi Nadia tidak mudah percaya. Ia duduk di depanku menatap lebih dalam. "Bukan cuma capek, Ma, wajah Mama lebih pucat." Dan ia berhenti sejenak, lalu suaranya menurun. "Aku lihat Mama sering mual." Aku mencoba tersenyum. "Kamu terlalu khawatir." "Ma," katanya lagi, kali ini lebih lembut. "Aku anak Mama. Aku tahu kalau Mama menyembunyikan sesuatu. Aku hanya terdiam." Bagaimana aku harus menjelaskan? Bagaimana aku harus bilang bahwa di usia 40, aku sedang mengandung? Dadaku ayah dari bayi ini adalah lelaki yang tidak mereka setujui sejak awal? Beberapa hari kemudian, Raffi juga datang ke rumah. Entah kenapa kali ini mereka datang berdua. Aku tahu, ada sesuatu yang mereka rencanakan. Saat makan malam, Nadia akhirnya bicara. "Ma, kami minta Mama jujur. Kami dengar dari salah satu karyawan butik, katanya Mama sering dibantu oleh Pak Joko, dan kalian kelihatan sangat dekat." Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. Joko memang membantu Mama. Dia orang kepercayaan Mama di rumah. "Bukan itu maksudku, Ma." Nada suara Nadia mulai bergetar. "Mereka bilang Mama dan Joko sering terlihat bersama, bahkan malam-malam." "Itu benar, Ma." Raffi berusaha menenangkan adiknya, tapi matanya juga penuh tanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin menolak, ingin menyangkal. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul juga. "Anak-anakku," suaraku lirih. "Kalian tahu Mama nggak pernah main-main dengan perasaan. Tapi kadang, hati manusia nggak bisa memilih kepada siapa ia jatuh." Nadia menatapku dengan air mata menahan marah. "Jadi itu benar, Ma, Mama dengan pembantu Mama sendiri?" Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa detik kemudian, kursi bergeser keras. Nadia berdiri. "Mama sadar nggak apa yang Mama lakukan? Bagaimana kalau orang tahu? Nama butik, nama keluarga kita, semua bisa hancur." Raffi mencoba menenangkan, tapi matanya juga berkaca. "Mama, kami cuma takut Mama disakiti. Kami nggak mau Mama ditipu oleh seseorang yang mungkin cuma ingin memanfaatkan Mama." Aku menatap mereka dengan perih. "Tidak, Joko bukan seperti itu. Dia orang baik. Dia yang selalu ada waktu Mama terpuruk." Namun sebelum aku sempat menambahkan apapun, Nadia berbisik dengan suara gemetar. "Jangan bilang, Mama mengandung anaknya, tubuhku kaku." Semuanya seolah berhenti. Bahkan napas pun terasa berat. Aku tidak menjawab. Dan di keheningan itu, Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Raffi menatapku dengan wajah tak percaya. "Ya Tuhan, Ma." "Benar," aku menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Aku nggak bermaksud, tapi ini sudah terjadi. Malam itu, rumahku berubah menjadi ruang yang asing. Nadia menangis di kamar tamu. Raffi menatap kosong di beranda. Dan aku hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap ke arah taman yang gelap. Joko datang terlambat malam itu, membawa makanan yang biasa ku beli di luar. Begitu melihat wajahku, ia langsung tahu sesuatu terjadi. "Bu, anak-anak tahu ya.
Aku hanya mengangguk pelan. Ia menarik napas berat, lalu berkata lirih. Kalau begitu, saya yang pergi, Bu. Sebelum semua makin rumit. Aku menatapnya kaget. Tidak, Joko. Aku yang akan jelaskan semuanya. Ia menggeleng. Tidak, Bu. Dunia mungkin nggak mau dengar penjelasan kita. Tapi saya makin selalu jadas ibu, meski dari jauh. Dan malam itu, Joko benar-benar pergi. Meninggalkan rumah, meninggalkan aku, meninggalkan rahasia yang kini bukan rahasia lagi. Aku duduk di sofa, memegangi perutku yang mulai terasa hangat. Air mata jatuh satu persatu. Di luar, hujan turun pelan. Dan di dalam hatiku aku tahu, ini baru awal dari badai yang sebenarnya. Rumahku kini terasa asing. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi langkah ringan di halaman. Tidak ada suara Joko yang biasanya terdengar pagi-pagi. Sejak malam itu, sejak aku jujur pada anak-anakku, semuanya berubah. Nadia tidak lagi menatapku seperti dulu. Raffi berhenti datang ke butik, dan aku hanya bisa berdiam, menatap setiap sudut rumah sambil bertanya dalam hati. Apakah cinta memang harus dibayar semahal ini? Beberapa hari berlalu dalam keheningan, namun keheningan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi asistenku di butik datang dengan wajah panik. Bu, mohon maaf tapi ada berita tentang ibu di media sosial. Aku langsung membuka ponsel. Dan di sana, di layar kecil itu, terpampang headline besar. Pemilik butik terkenal diduga hamil anak pembantunya sendiri. Dada terasa sesak. Ada foto samar yang diambil dari jauh saat aku keluar rumah bersama Joko beberapa minggu lalu. Komentar-komentar pedas berderet di bawahnya. Malu-maluin. Katanya wanita sukses kok begitu? Uang bisa beli segalanya, termasuk harga diri rupanya. Tanganku gemetar. Aku mematikan layar ponsel, tapi kata-kata itu tetap berdengung di kepala. Hari itu butik terasa seperti medan perang. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan, sebagian karyawan menatapku dengan ragu. Aku mencoba bersikap profesional, tapi senyumku terasa palsu. Ketika jam kerja usai, aku duduk sendirian di ruang belakang. Kain-kain sutra yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti beban di atas bahu. Aku menunduk, memegang perutku yang mulai menonjol sedikit. Maafkan Mama, bisikku. Maaf kalau dunia ini terlalu keras untuk menyambutmu. Malamnya, Raffi datang tanpa kabar. Wajahnya tegang. Ma, aku udah baca semua berita. Aku coba hapus beberapa postingan, tapi udah terlambat. Semua orang tahu. Aku menatapnya dengan mata basah. Mama nggak mau ini terjadi, Nak. Tapi Mama juga nggak mau hidup dalam kebohongan. Lalu sekarang bagaimana, Ma? Nada suaranya meninggi, bukan marah, tapi ketakutan. Nama keluarga kita dipertaruhkan. Semua orang bicara buruk tentang Mama, tentang kami juga. Aku terdiam, lalu berkata pelan. Kalau harus kehilangan segalanya demi kebenaran, Mama siap. Tapi Mama nggak akan biarkan kamu malu, Raffi. Ia menatapku lama, lalu menunduk. Ma, aku cuma minta satu hal, lepaskan Joko. Kata itu seperti pisau halus yang menembus hatiku. Lepaskan dia? Iya, hentikan semua ini. Mama masih bisa perbaiki nama Mama, butik, semuanya. Tapi kalau Mama terus bersama dia, nggak akan ada yang percaya lagi. Aku tak menjawab. Raffi berdiri, menatapku terakhir kali sebelum berkata lirih. Ma, aku sayang Mama. Tapi kali ini, aku nggak bisa di pihak Mama. Dan ia pergi, meninggalkan aku dalam keheningan. Malam itu aku kembali sendiri. Hujan turun deras di luar, seolah langit pun ikut menangis. Aku berdiri di jendela, memandangi taman yang basah. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul di balik gerimis. Joko Runia berdiri di luar pagar, basah kuyup, tapi tak bergeming. Aku keluar dengan payung, mendekatinya. Kenapa kamu kesini? Aku sudah bilang jangan datang lagi. Saya tahu, katanya lirih. Tapi saya nggak tahan lihat ibu diserang seperti ini. Semua orang bicara yang nggak benar. Biar saja, Joko. Apa ibu nggak capek terus disalahkan? Aku menatapnya lama. Capek, Joko. Tapi yang paling menyakitkan, bukan kata orang, melainkan kehilangan orang yang aku sayang. Air hujan bercampur dengan air mataku. Joko menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan nada berat, "Kalau begitu biar saya yang pergi jauh, Bu. Supaya ibu bisa hidup tenang." Aku menggeleng cepat. "Jangan, aku butuh kamu." Tapi ia hanya menunduk. Kadang, cinta yang tulus justru harus tahu kapan berhenti. Ia menatapku untuk terakhir kali, lalu melangkah pergi dalam deras hujan. Aku berteriak memanggilnya, tapi suaraku tenggelam oleh suara petir. Malam itu, aku duduk di teras hingga fajar.
Payung sudah tergeletak di sampingku. Angin pagi terasa dingin, tapi lebih dingin lagi adalah kenyataan bahwa kini aku benar-benar sendiri. Aku menatap langit yang mulai terang dan berkata pelan, "Kalau cinta ini dosa, biarlah aku menebusnya dengan air mata. Tapi jangan hukum anakku Tuhan. Jangan." Sejak malam Joko pergi, rumah ini kehilangan denyutnya. Setiap sudut terasa kosong. Bahkan aroma kopi yang biasanya memenuhi pagi, kini tak lagi ada. Aku berjalan ke taman belakang, tempat di mana Joko dulu sering menyapu daun sambil bersenandung kecil. Suara itu kini hanya gema di ingatanku. Aku berdiri di sana lama sekali, memegang perutku yang semakin membesar. Ada kehidupan yang tumbuh di dalam diriku, tapi di luar sana, semua terasa mati. Hari-hariku menjadi rutinitas yang membisu. Butik tetap buka, tapi pelanggan semakin sedikit. Nama baikku telah tercemar oleh gosip yang belum juga reda. Beberapa karyawan memilih mengundurkan diri dengan alasan tidak tahan tekanan publik. Dan aku tak bisa menyalahkan mereka. Sementara itu anak-anakku semakin menjauh. Nadia tidak lagi menjawab pesanku. Raffi hanya sesekali menelepon, dan setiap kali ia bicara, nadanya kaku, penuh jarak. Aku mulai terbiasa makan sendirian, berbicara dengan diri sendiri, dan menatap bayanganku di cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa aku masih kuat. Suatu malam, aku duduk di kamar sambil menatap foto keluarga kami di meja. Di foto itu, aku, Nadia, dan Raffi tersenyum lebar. Masa di mana dunia terasa sederhana dan cinta belum menjadi dosa. Aku menatap lama, lalu berbisik pada foto itu. "Maafkan Mama. Mama hanya ingin bahagia." Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis malam itu. Yang ku tahu, pagi harinya aku bangun dengan perasaan berbeda. Perasaan tenang yang aneh, seperti ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya menerima kenyataan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan datang ke butik. Para karyawan yang tersisa menatapku dengan pandangan campur aduk. Sebagian iba, sebagian tak berani bicara. Aku berdiri di tengah butik, menatap gaun-gaun cantik yang dulu menjadi kebanggaanku. "Cantik ya, tapi semuanya kosong," gumamku lirih. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar kesempurnaan, sampai lupa bahwa kebahagiaan bukanlah tentang dipandang orang, tapi tentang siapa yang membuat kita merasa hidup. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu memanggil asistanku. "Mulai besok kita liburkan butik sementara waktu. Aku butuh waktu." Ia menatapku khawatir. "Apa ibu mau pergi keluar kota?" Aku mengangguk. "Ya, aku perlu menenangkan diri." Malam itu aku mempersiapkan koper kecil. Hanya berisi beberapa pakaian, buku harian, dan foto keluarga kecilku. Sebelum tidur, aku menulis sesuatu di halaman pertama buku itu. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu untuk apa. Untuk menemukan diriku yang hilang. Aku menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Mungkin inilah awal dari penyembuhan. Keesokan paginya, aku meninggalkan rumah. Mobilku melaju melewati jalan yang dulu sering kulewati bersama Joko. Setiap sudut terasa menyimpan kenangan. Senyumnya, sapanya, bahkan diamnya yang menenangkan. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Mungkin di kampung halamannya, mungkin di kota lain. Tapi aku tahu, sebagian dari diriku akan selalu mengingatnya. Aku tiba di sebuah villa kecil di luar kota. Tempat yang tenang di pinggir danau. Udara di sana bersih, suara burung terdengar dari pepohonan. Setiap sore, aku duduk di beranda sambil mengelus perutku, berbicara pada bayi di dalam kandungan. "Nak, mungkin dunia belum siap menerima kita. Tapi Mama janji Mama akan kuat." "Untuk kamu," angin sore berhembus lembut seolah memberi jawaban. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tanpa ketakutan, tanpa rasa bersalah, tanpa penilaian siapapun. Aku menatap danau yang berkilau diterpa matahari senja dan berbisik pelan. "Joko, dimanapun kamu sekarang, semoga kamu bahagia. Aku akan menjaga cinta ini dengan caraku." Sudah hampir 7 bulan aku tinggal di villa kecil di tepi danau ini. Hari-hariku jauh dari gemerlap butik, jauh dari sorotan, jauh dari semua suara yang dulu menyakitkan. Kini hidupku sederhana. Setiap pagi aku membuat teh hangat, duduk di beranda, dan memandangi air danau yang berkilau diterpa matahari. Di dalam perutku, kehidupan kecil itu terus tumbuh, menendang lembut seolah mengingatkan, "Ma, aku di sini. Aku teman Mama." Dan setiap kali itu terjadi, aku tersenyum sambil mengusap perutku.
Kehadiran bayi ini menjadi alasan terbesarku untuk tetap berdiri. Kadang aku masih memikirkan Joko. Wajahnya, suaranya, caranya menatapku dengan penuh hormat. Aku tak tahu di mana dia sekarang, tapi dalam doaku, aku selalu meminta agar dia baik-baik saja. Anehnya, meski kami berpisah tanpa janji, aku merasa kami masih dihubungkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Langit yang sama. Suatu pagi, aku menerima kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya ada baju bayi berwarna putih, lembut sekali, dan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk malaikat kecilmu. Maaf, aku tidak bisa di sana. Tapi setiap hari aku berdoa untuk kalian berdua. Tanganku bergetar. Aku menatap kertas itu lama sekali, hingga air mata jatuh tanpa aku sadari. Dia tahu aku masih di sini. Dan entah bagaimana, meski tanpa kehadirannya, aku merasa tidak lagi sendirian. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku mulai menulis buku harian tentang perasaanku. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pengingat bahwa setiap luka bisa sembuh bila diterima dengan ikhlas. Suatu sore, aku duduk di beranda dengan buku harian itu, menulis. Kadang cinta tidak harus dimiliki untuk dirasakan. Kadang, cukup tahu bahwa seseorang pernah mencintaimu dengan tulus, itu sudah cukup untuk hidup. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan. Langit mulai mendung. Aku menatap ke arah danau dan berbisik. Semoga kamu juga menatap langit yang sama, Joko. Namun malam itu tubuhku mulai terasa aneh. Perutku menegang. Dan rasa nyeri muncul perlahan. Makin lama makin kuat. Aku panik. Aku sendirian. Aku mencoba menelepon bidan desa. Suaraku terbata-bata. Bu, saya rasa waktunya sudah tiba. Bidan itu datang tergesa-gesa bersama seorang perawat muda. Mereka menenangkan aku, memintaku berbaring dan menarik napas dalam. Sakitnya luar biasa. Tapi di sela-sela rasa itu, aku teringat wajah anak-anakku, wajah Joko, dan semua perjalanan yang sudah kulewati. Aku berbisik lemah. Anakku, ayo, kita hadapi dunia ini bersama. Beberapa jam kemudian, tangisan kecil memenuhi kamar. Tangisan yang paling indah yang pernah kudengar. Air mataku mengalir deras, bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Selamat ya Bu Putri, kata bidan dengan senyum hangat. Anak ibu laki-laki, sehat dan kuat. Aku mengulurkan tangan gemetar untuk menyentuhnya. Kecil sekali, tapi hangat. Dan di detik itu juga, aku tahu, aku tidak sendiri lagi. Beberapa hari setelah persalinan, aku duduk di beranda sambil menggendong bayi itu. Aku menatap wajahnya yang tenang, dan tanpa sadar berbisik, wajahmu mirip dia. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Seseorang berdiri di bawah pohon pinus di pinggir jalan, basah oleh embun pagi, tapi wajahnya sangat kukenal. Joko, aku membeku. Dia berjalan perlahan ke arahku, membawa setangkai bunga mawar putih. Matanya basah, suaranya bergetar. Bu Putri, saya dengar ibu melahirkan. Maaf, saya baru datang. Aku menatapnya tanpa kata. Air mataku jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena lega. Dia benar-benar datang. Aku menyerahkan bayi kecil itu kepadanya. Lihat Joko, ini anak kita. Dia menatap bayi itu lama, lalu tersenyum lembut. Terima kasih Bu, terima kasih sudah menjaga dia dan menjaga cinta kita. Kami tak bicara banyak setelah itu. Hanya duduk berdampingan di beranda, memandangi danau, di bawah langit yang sama. Langit yang dulu memisahkan kami, kini menyatukan kami kembali dalam diam. Sudah 2 minggu sejak Joko kembali. Ia tinggal di rumah kecil tak jauh dari villa, membantu merawatku dan bayi kami. Aku menamainya Aruna, yang berarti cahaya mentari. Setiap kali aku memandang wajah kecil itu, aku merasa seperti melihat harapan baru. Tapi di balik kebahagiaan kecil yang kutemukan, ada kenyataan yang tak bisa kuabaikan. Dunia luar masih sama kejamnya. Pagi itu, aku dan Joko duduk di teras sambil menatap danau. Aruna tertidur di ayunan kecil di samping kami. Udara sejuk, matahari perlahan naik, tapi hatiku terasa berat. Joko, kataku pelan. Apa kamu gak menyesal? Dia menoleh padaku. Menyesal soal apa, Bu? Menyesal mencintai aku. Karena sejak kamu datang ke hidupku, segalanya berubah. Aku kehilangan nama, teman, bahkan anak-anakku menjauh. Joko terdiam lama, lalu ia berkata dengan suara rendah namun tegas. Saya tidak menyesal, Bu, karena yang saya cintai bukan butik, bukan nama, tapi ibu,
Perempuan yang berani jujur tentang perasaannya, walau dunia menertawakan. Aku menunduk, mataku basah lagi. Kadang aku berharap kita bertemu di waktu yang berbeda, Joko. Saat aku bukan siapa-siapa, dan kamu bukan pembantu di rumahku. Joko tersenyum kecil. Kalau begitu, mungkin cinta kita nggak akan seindah ini, Bu. Karena justru ujian inilah yang membuatnya berarti. Beberapa hari kemudian, kabar dari kota datang. Raffi menelepon. Sudah lama sekali aku tak mendengar suaranya. Suaranya di ujung telepon terdengar pelan. Aku dengar Mama sudah melahirkan. Selamat ya. Air mataku langsung menetes. Terima kasih, Nak. Kamu sehat. Ya, aku cuman mau bilang kalau aku mau ketemu Mama. Aku terdiam sejenak. Hati ini campur aduk antara bahagia dan takut. Tapi akhirnya aku berkata pelan. Datanglah, Nak. Mama tunggu. 2 hari kemudian, Raffi datang ke villa. Saat ia melihatku menggendong Aruna, matanya langsung berkaca. Mama kelihatan beda. Lebih tenang, katanya pelan. Aku tersenyum meski suaraku bergetar. Mama belajar banyak, Nak. Kadang, kita harus kehilangan segalanya dulu untuk tahu apa arti cinta yang sebenarnya. Ia menatap bayi itu lama, lalu berkata, boleh aku gendong? Aku mengangguk. Raffi mengangkat Aruna dengan hati-hati, menatap wajah adik kecilnya yang baru beberapa minggu lahir. Wajahnya lembut. Tak ada lagi kemarahan di sana, hanya penerimaan. Dia mirip Mama, katanya. Aku tersenyum kecil. Mungkin sedikit mirip Joko juga. Raffi menatapku dalam. Jadi, Joko masih di sini? Aku mengangguk. Dia bantu rawat kami. Tapi Raffi jangan salah paham. Aku dan dia tidak seperti dulu lagi. Raffi menghela napas panjang. Aku nggak akan melarang Mama lagi. Aku cuma ingin Mama bahagia, apapun caranya. Aku hampir tak bisa menahan air mata saat mendengar itu. Anakku akhirnya mengerti. Sore harinya, Joko datang dari ladang membawa bunga liar untuk Aruna. Raffi melihatnya dari teras dan menghampirinya. Mereka saling berhadapan, 2 pria yang selama ini tak pernah berbicara. Aku Raffi, kata anakku sambil mengulurkan tangan. Joko menjabat dengan sopan. Saya tahu. Terima kasih sudah datang, Nak. Raffi menatapnya serius. Saya dulu benci Bapak. Tapi sekarang saya tahu, Bapak bukan orang jahat. Mungkin cinta Bapak dan Mama cuma datang di waktu yang salah. Joko menunduk. Terima kasih, Nak. Itu lebih dari cukup. Dari jauh aku melihat pemandangan itu dengan dada yang bergetar. Sebuah pemandangan yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Perdamaian. Malamnya, setelah Raffi pulang, aku dan Joko duduk di beranda. Aruna sudah tidur di dalam kamar. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan gemericik air di danau. Joko, kataku, aku tahu kamu masih ingin di sini, tapi aku rasa sudah saatnya kamu melanjutkan hidupmu. Dia menatapku lama, seolah tak percaya. Kenapa ibu bilang begitu? Aku tersenyum lembut. Karena aku ingin kamu bahagia tanpa harus merasa bersalah. Cinta kita nggak harus memiliki bentuk rumah tangga untuk disebut utuh. Joko menatap langit, lalu kembali menatapku. Kalau begitu, bolehkah saya tetap di sini? Sampai Aruna bisa berjalan? Aku tertawa kecil di sela air mata. Tentu boleh, Joko. Dan malam itu, kami duduk berdampingan tanpa kata. Tidak ada janji, tidak ada harapan muluk. Hanya 2 hati yang akhirnya berdamai dengan masa lalu, dengan takdir, dengan cinta itu sendiri. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa kusadari, sudah 5 tahun berlalu sejak hari kelahiran Aruna. Anak kecil itu kini tumbuh menjadi bocah yang ceria, cerdas, dan selalu membuat setiap sudut rumah terasa hidup kembali. Setiap pagi, suaranya menggema di halaman villa, memanggilku riang. Mama, lihat, bunga-bunga di tepi danau mekar lagi. Aku tersenyum setiap kali mendengar itu. Bunga di tepi danau. Bunga yang dulu sering kutatap dalam kesedihan, kini menjadi simbol kehidupan baru. Aku sudah tidak lagi memiliki butik megah di kota. Namun aku membuka butik kecil di sini, di tepi danau. Pelanggan datang dari desa sekitar, kadang dari kota kecil di dekat sini. Aku tak lagi mengejar kemewahan, cukup keindahan sederhana yang membuat hatiku tenang. Setiap kali menjahit, aku suka merenung. Hidupku dulu penuh sorotan, tapi kosong di dalam. Sekarang sunyi tapi hangat. Mungkin inilah arti bahagia yang sebenarnya bukan tentang dilihat, tapi tentang diterima, terutama oleh diri sendiri.
Joko masih tinggal di desa yang sama. Ia membantu warga membuka kebun sayur di pinggir hutan. Kami jarang bertemu, tapi saling tahu kabar satu sama lain. Setiap kali bertemu di pasar atau di jalan desa, kami hanya bertukar senyum dan sapaan singkat. Pagi, Bu Putri. Pagi, Pak Joko. Tak lebih, tapi cukup untuk membuat hatiku hangat sepanjang hari. Suatu sore, Aruna memelukku dari belakang saat aku menjemur kain. "Mama," katanya lembut. "Ya, sayang. Kenapa Mama selalu tersenyum setiap kali lihat Pak Joko lewat?" Aku terdiam sejenak, lalu menatap mata kecilnya yang jernih. "Karena Mama berterima kasih, Nak." "Berterima kasih?" tanyanya polos. Aku mengangguk. "Iya, karena tanpa dia, Mama nggak akan punya kamu." Aruna tersenyum lebar, lalu memelukku lagi. "Kalau gitu, aku juga mau berterima kasih sama Pak Joko." Aku tertawa pelan, menatap langit sore yang mulai jingga. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih Tuhan." Aku akhirnya mengerti. Beberapa bulan kemudian, butik kecilku mendapat undangan untuk ikut pameran busana di kota. Awalnya aku ragu, tapi Raffi dan Nadia yang kini sudah berdamai denganku datang ke villa dan berkata, "Ma, ini waktunya Mama kembali." Tapi dengan versi Mama yang baru, aku memeluk mereka berdua erat. Air mata bahagia menetes tanpa bisa kutahan. Raffi kini sudah menikah. Nadia juga akan segera wisuda. Hubungan kami yang dulu hancur kini kembali hangat, perlahan tapi pasti. Hari pameran itu tiba. Aku berdiri di depan panggung sederhana, memperkenalkan koleksi terbaruku, Langit yang Sama, terinspirasi dari kisah hidupku sendiri. Gaun-gaun itu tidak megah, tapi setiap jahitannya penuh makna. Di barisan penonton, aku melihat sosok Joko berdiri diam di belakang, tersenyum bangga. Aku menatapnya sejenak, mengangguk kecil. Tak ada kata, tak ada janji, hanya saling tahu bahwa perjalanan panjang ini akhirnya membawa kami pada kedamaian. Sore itu, setelah acara selesai, aku kembali ke villa. Aruna berlari menyambutku sambil membawa bunga liar di tangannya. "Mama, ini buat Mama, aku petik di tepi danau." Aku berlutut, menerima bunga kecil itu. "Cantik sekali, sayang." Aruna tersenyum cerah. Kata Pak Joko, "Bunga yang tumbuh di danau ini kuat banget, Ma. Soalnya dia tumbuh meski sering kena badai." Aku menatap bunga itu lama, lalu berkata pelan, "Benar, Nak. Sama seperti Mama dan kamu." Kami berdua tertawa, sementara langit sore berubah keemasan. Aku menatap danau di depan, memandangi pantulan langit, dan berbisik dalam hati. Cinta kami mungkin tidak sempurna, tapi darinya lahir sesuatu yang indah. Cinta yang tak minta dikenang, cukup untuk disyukuri. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar hati kita mampu memaafkan, menerima dan mencintai tanpa syarat. Aku Putri pernah jatuh, pernah dihina, dijauhi, dan dianggap salah. Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir di pelaminan. Kadang, ia berakhir di ketenangan, di hati yang akhirnya bisa tersenyum tanpa luka. Dan setiap kali Aruna tertawa di tepi danau, aku tahu, semua perjuangan itu tidak sia-sia.